dibantang, pas ke Ben? Jangan dibanting, pas aja. Entar lagi cak karung murah. Aduh. Tadi ya, Awalnya cak mana cak kejadian ini? Awal bermula kita ini ada niatnya itu? Ya. Cerita dulu. Apa cak mana pertama kau ada niatnya itu? Pintai dulu Pak dia. Hah? Pintai dulu. Kau intai dulu. Iya. Sudah berapa lama kau? Sudah berapa lama kau ngintainya? Dua kali lihat dia. Cerita ke dari awal, cak mana kronologisnya? Cerita ke dari awal, prosesnya. Awalnya cak mana? Habis pintai dia tersegat pakai kayu. Hah? Segat pakai kayu. Ah, terus? Terus dia nyetop. Hmm. Nah, kekek langsung gocor. Terus? Apanya kau gocor pertama? Kita Berapa kali? dua. Sampai pingsan dia. Tidak. Terus? Lama dia diam. Dia dari motor ikat tangannya. Ah, terus lagi? Itu mulutnya keluar yang pakai pintai dia. Terus? Cepat. Terus dibawa plat ini ke sungai. Ah. Ke sungai, aku melakukannya. Kau perkosa ya? Berapa kali? Berapa kali? Dalam kondisi hidup atau sudah meninggal kau perkosa? Keduanya. Lagi? Dia saat hidup sama dia sudah meninggal kau perkosa lagi ya? Ya. Oh iya, cap kau nih. Sudah itu langsung kau tinggal atau kau buang cak mana? Ke laut. Kau buang. Kau tinggal Rencananya ini. mau kau kubur kan? Mau kau kubur rencana mayatnya ya? Saya sempat Pak. Emang rencananya mau kau kubur ya? Ngapa kau sampai tega untuk membunuh dia setelah kau memperkosa? Tidak lihat muka Kak. Karena dia tahu, kenal berarti kau dengan korban. Tidak kenal. Sudah berapa lama kau terbuang? Jadi terima kasih atas kehadirannya. Jadi malam hari ini Polres Muara ini melakukan rilis dalam rangka pengungkapan kasus 365 ayat 3 di Polsek Jombang yang kami terima laporan pada tanggal 31 Januari hari Kamis kemarin. Kita sudah tahu ceritanya ya. Jadi ada seorang ibu pulang mencari anaknya si Anis sama Fahmi almarhum tidak ada, kemudian dicarikan ternyata ditemukan pukul 3 tidak bernyawa. Adapun setelah kami mendapat laporan dari masyarakat, kami datang ke lokasi, kemudian kami melakukan pemeriksaan TKP, kemudian kami membawa yang bersangkutan ke periksakan secara visum luar di Rumah Sakit Bambu. Dan kami akan rencanakan untuk periksa lanjutan visum dalam di Palembang, namun saat itu keluarga menolak. Namun di visum luar itu kami secara detail meminta kepada dokter untuk juga diperiksa apakah ada indikasi persetubuhan di sana. Kemudian setelah di lokasi kami juga menyita barang bukti. Selain satu pasang sendal, ada juga pakaian milik korban, ada baju, kemudian ada training, kemudian ada celana dalam dan bra. Setelah kami melakukan penyitaan barang bukti, kami kemudian melakukan pemeriksaan saksi-saksi tadi malam. Ada 3 orang saksi yang kita periksa atas nama Bapak Khairul selaku yang menemukan pertama jenazah 43 tahun, kemudian Asman usia 30 dan Duram usia 21 tahun. Kemudian kita kembangkan dari pemeriksaan dari keterangan saksi-saksi itu, kami menginventarisir lokasi lahan. Datanya dari mulai di lokasi tersebut adalah lahan milik BRI,
kemudian ke depan itu atau milik Siswati, Ruslan, Roden, dan Badan. Kemudian dari penyelidikan pemilik lahan, kami mencari para pekerja yang bekerja di lahan tersebut, dan kami mendapatkan kecurigaan ada satu lahan yang ditunggu oleh satu residivis dengan kasus yang sama, pasal 365 ayat 3. Dia sudah menjalani hukuman di Nusa Kambangan selama kurang lebih 9 tahun dan baru keluar 2 tahun. Nah, permasalahannya pada saat kami akan menghubungkan pelaku dengan dugaan kami, akan kami mengundang tim lapor dari Polda, alhamdulillah sudah bergabung sama kita, dan tim Satlantas dari Polda untuk membantu untuk memeriksa secara laboratorium forensik terhadap apa-apa yang ada di badan korban dengan pembandingnya adalah yang kami curigai. Alhamdulillah keterangan dari laboratorium forensik Polda, maaf kami sebutkan spermanya itu identik dengan dengan yang ada di korban. Dengan demikian maka tidak bisa lagi yang bersangkutan mengelak. Ya, jadi selama ini akhirnya dia tidak bisa mengelak dan mengakui, dan keterangannya yang bersangkutan memang awalnya itu ada keinginan untuk memiliki sepeda motor sehari sebelumnya kejadian pada saat mengantar ibunya pergi ke ladang. Kemudian hari berikutnya ditunggu, pada saat ibunya sudah diantar masuk, dia menunggu di Simpang 3 ya. Tadi rekan di lokasi Simpang 3 ditunggu di situ. Dia menutup mukanya dengan baju si pelaku, kemudian menggunakan kayu menghentikan si korban. Hanya ingin mengambil sepeda motor. Korban sudah menyerahkan sepeda motor sebenarnya. Jadi masalah pada saat yang bersangkutan itu, korban dalam hal ini menarik tutup mukanya dari si pelaku. Akhirnya terbuka sehingga pelaku berkeinginan untuk menganiaya. Awalnya menganiaya korban, dipukul, kemudian setelah dipukul diikat tangannya. Makanya kami temukan juga tali yang warna biru tadi yang di sekitar TKP, itu tali untuk mengikat tangan daripada si korban. Kemudian korban diminta untuk jalan ke lokasi penemuan mayat tadi. Setelah jalan, di sana baru dilakukan persetubuhan. Persetubuhan dilakukan 2 kali. Yang pertama pada saat korban sadar, dan yang kedua pada saat korban sudah tidak sadar. Ya, kita